Adi Cipta Radewirawan, saya CEO dari Mechanic Motion Entertainment. Ya, sebelah saya ada. Ya, nama saya Boni Suherman. Selamat siang, dan saya di Mechanic Motion sebagai Creative Director. Mechanic Motion ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kita create story come alive. Jadi konsep kita seperti itu. Salah satu produk yang kita sedang develop adalah Garuda Riders, di mana Garuda Riders ini adalah salah satu dari trilogi The Adventures of Wanara. Nah, nanti rekan saya Mas Boni akan cerita bagaimana sih Garuda Riders, seperti apa sih. Iya, seperti itulah diantarkan oleh Mas Adi Cipta bahwa kami lagi mengerjakan produk dengan payung The Adventure of Wanara, khususnya The Garuda Riders. Nah, kemudian saya ingin share kira-kira apa sih yang menarik dari The Adventure of Wanara. Jadi pada trilogi yang pertama ini, The Adventure of Wanara mengeluarkan satu story pertama yang kami menggunakan judul The Garuda Riders. Nah, sebenarnya Garuda Riders itu memiliki sebuah filosofi, dan Garuda Riders sebenarnya mencerminkan kisah kami, masa kecil kami, mimpi kami yang tertunda, keinginan yang ternyata tidak sesuai dengan realita. Dan sebenarnya konsep dari Garuda Riders ini ada Garuda prinsipnya. G di situ ada gratefulness, di mana di sana kami belajar untuk mensyukuri, kemudian kami juga belajar untuk menerima. Dan tidak hanya menerima, tapi kami juga akhirnya juga mau untuk berjuang untuk mencapai sebuah kebesaran yang luar biasa, the gratefulness. Kemudian yang kedua, attitude. Jadi dalam kisah Garuda Riders di sini kami banyak menyampaikan pesan moral tentang sikap, bagaimana kami menghadapi sesuatu yang baik dan bagaimana kami menghadapi sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian R, kami lebih banyak menyampaikan pesan responsibility, karena di situ ada seorang tokoh yang kami namakan Naraja. Di situ dia juga memiliki sebuah misi dan dia harus bertanggung jawab terhadap misi dan kehidupan umat manusia. Kemudian Unity, untuk U-nya Unity. Di situ kami juga memberikan pesan moral tentang bagaimana membangun sebuah tim. Ini juga tidak jauh dengan dunia anak muda sekarang, bagaimana mereka, kalau anak sekarang lebih banyak ngegeng gitu ya, tapi kami di sini coba untuk mengangkat kisah bagaimana sih membangun kerjasama yang efektif dalam sebuah tim. Kemudian D itu dream. Jadi Garuda Riders merupakan kisah tentang mimpi, pencapaian sebuah mimpi, dan bukan hidup dalam mimpi, tapi untuk yang terakhir huruf A, achievement. Di sini kami juga menekankan bahwa sebuah mimpi itu akan tercapai ketika kita juga harus melangkah dan kami mencapai sebuah prestasi. Jadi sebenarnya Garuda itu adalah pesan utama dari The Adventure of Wanara: gratefulness, attitude, responsibility, unity, dream, dan achievement. Lalu ide awal cerita atau kisah sekilas tentang Adventure of Wanara, sebenarnya kami mencoba untuk, karena kami berdua mengagumi kisah wayang Jawa khususnya, dan kami sangat kagum tentang value lokal yang luar biasa ini. Lalu kami coba meng-create kisah Ramayana, bagaimana kami mengemas ulang kisah Ramayana menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan anak muda sekarang. Nah, akhirnya kami memiliki satu pemikiran, apa yang terjadi setelah Ramayana. Ini tidak pernah terungkap di media apapun, atau mungkin dalam sastra belum pernah dibuat. Kami coba create something 1000 tahun setelah era Ramayana, apa yang terjadi. Nah, disitulah kami coba mengangkat kisah The Adventure of Wanara, di mana Naraja itu sebagai tokoh sentralnya. Dan Naraja itu sebenarnya merupakan seorang tokoh yang memiliki garis keturunan dari 3 ras besar pada era Ramayana, yaitu manusia, Rama, kemudian Wanara, yaitu Anoman, dan terakhir Rahwana. Ternyata si Naraja juga memiliki 3 darah yang membuat dia itu kalau ditanya rasnya apa, itu galau banget. Itu sebenarnya awal cerita, awal ide dari The Adventure of Wanara, dan kami mencoba untuk mendesain tokoh yang sesuai dengan kondisi anak muda sekarang. Jadi tidak murni dari model wayang yang dahulu kami angkat langsung, bukan, tapi kami coba meredesain tokoh-tokohnya sesuai dengan konteks anak muda sekarang. Jadi kalau saya bisa tambahkan, jadi apa yang sudah kami konsep sekarang, intinya kami mau meregenerasi dari generasi terdahulu yang
menyukai wayang dengan generasi saat ini, generasi platinum yang mereka hidup di era teknologi, sehingga delivery method dari produk kami itu bukan lagi secara tradisional cetak dan seterusnya, tapi kita memanfaatkan media games, terus apps yang ada sekarang, jadi bisa dinikmati dengan Android atau iOS. Seperti itu. Oke, ceritanya cukup panjang, jadi pencarian sebenarnya dari sisi bisnis kita menawarkan ide konsep ini sejak tahun 2009 dalam format satu buku How to Draw. Jadi judulnya Mastering Chibi Character. Sebenarnya di situ kita sudah mendelivery konsep ide karakter yang ingin kita buat dalam satu buku How to Draw, yang itu ditulis Mas Boni Soerman dengan saya tahun 2009. Intinya ide konsep ini harus teruji sebelum kita bisa kembangkan ke satu konsep yang lebih besar dalam bentuk games atau animasi yang investasinya sangat besar. Nah, sehingga dan pada saat itu tahun 2009 dirilis, buku ini terjual hingga 6.000 eksemplar lebih, dan di situ kita bisa meyakinkan pihak investor bahwa karakter dengan lokal konten ini ternyata sangat diminati. Ada keterwakilan paling enggak dari buku itu ada 6.000 pengguna. Nah, disitulah kita awal dari buku Mastering Chibi Karakter dengan format lokal konten, ada wayang, ada macam-macam. Kita dari 2009 baru kita coba lagi di tahun 2011 kita ikutkan satu kompetisi yang diadakan oleh pihak Telkom Indigo Fellowship waktu itu. Kita ingin menguji ide yang tadi sudah terjual, karena kita bisa mengukur ya kepastian itu sejauh mana kalau ide tadi terjual. Kita ikutin kompetisi dan saat itu kita menang di juara pertama itu dalam satu kategorinya adalah komik. Dan dari awal situlah kita menjual lebih banyak lagi ya Mas Boni ya, ide konsep kepada pihak investor bahwa ada satu keyakinan dengan lokal konten dan pasti diikuti dengan satu strategi bisnis yang kena dengan pangsa pasar yang ingin kita tuju. Itu dulu. Jadi sebelum kita create yang lebih kompleks lagi, animasi atau game, kita sudah punya keyakinan, ada fakta yang itu bisa ditunjukkan dari penjualan sebelumnya, dan dari situlah proses pengembangan di Adventures of Vanara ini lahir sebenarnya itu. Jadi ide konsep awal tadi sudah tahun 2009 ya, seperti itu.